Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu tema di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Itu ada satu istilah yang kita mau belajar saudaraku, yaitu istilah man of God. Kita akan belajar tentang man of God di sini. Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia atau King James yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi engkau ini, hai orang dari Allah, larikanlah dirimu dari hal-hal ini dan kejarlah kebenaran, ibadah, iman, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bergumulah dengan sungguh-sungguh dalam peperangan iman dan peganglah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau sudah dipanggil dan sudah mengakui suatu pengakuan yang bagus di hadapan banyak saksi, saudaraku. Jadi istilah man of God ini ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 ya. Nah, dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai orang dari Allah atau manusia dari Allah. Istilah ini saudaraku ternyata dalam firman Tuhan dalam Alkitab kita itu ada 13 kali ditulis. Mulai dari wasiat lama atau perjanjian lama sampai wasiat baru. Nah, di dalam wasiat lama itu pertama kali ditulis dalam Ulangan 33 ayat 1. Ulangan 33 ayat 1. Ulangan 33 ayat 1 dikatakan, inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu. Dalam bahasa Inggrisnya itu the man of God. Ya, ini. Jadi Musa itu disebut sebagai manusia dari Allah. Kedua, pada saat pemberitahuan kehamilan istri Manoah di dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-6 itu juga ditulis man of God. Orang itu disebut man of God. Nah, pada peristiwa ini orang itu siapa? Saudara, coba kita lihat Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-17 supaya kita bisa memahami istilah ini dengan lebih jelas lagi, saudaraku. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-17 dikatakan, ayat yang ke-6 dulu ya. Ayat yang ke-6 itu, kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Nah, ini the man of God, a man of God. Ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Itu tanya kepada a man of God itu, siapa namamu? Sebab apabila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. Ayat yang ke-18, tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Nah, bukankah nama itu ajaib? Dalam bahasa Inggrisnya secret, rahasia. Nama ini rahasia, belum dibuka. Siapa nama itu? Belum dibuka, saudara. Nah, ini ayat yang ke-22, berkatalah Manoah kepada istri, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Ini adalah Tuhan Yesus yang menjelma seperti seorang malaikat itu datang memberitahukan kepada Manoah, saudaraku. Ini dikatakan man of God. Nah, ketiga, ada orang yang memberitahukan, abdi Allah yang memberitahukan nubuatan tentang Imam Eli di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-27, di mana Imam Eli mati karena kejahatan anak-anaknya. Imam Eli ini jadi orang tua tidak tegas. Jadi dia tidak memarahi anak-anaknya sehingga anak-anaknya hidup dalam dosa akhirnya mati. Imam Eli turut bertanggung jawab. Itu 1 Samuel 2:27. Keempat, itu Samuel. Nabi Samuel disebut a man of God di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-6 dan 15. Kelima, itu Semaya. Disebut a man of God juga dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-22. Itu Semaya itu menasihati Raja Rehabeam. Keenam, itu seorang nabi muda yang ditunjuk untuk menegur Raja Yerobeam saat itu. Raja Yerobeam itu mengedangkan tangannya dan si nabi
dan tangannya Raja Rehoboam ini nggak bisa kembali sehingga harus didoakan. Itu peristiwa yang sangat luar biasa dalam satu Raja-Raja 13 ayat yang pertama. Dan akhirnya Nabi muda itu setelah melakukan tindakan spektakuler, setelah dituntun disuruh Tuhan dan dipakai Tuhan untuk menunjukkan kegiatan spektakuler itu, pertunjukan spektakuler, dia akhirnya mati, saudaraku. Karena apa? Dia tidak taat. Dia disuruh pulang tapi nggak pulang, ikut nabi tua, akhirnya tidak taat, akhirnya dia mati binasa. Dimakan diterkam singa, singanya nggak makan, saudaraku. Hebat. Itu saudara bisa baca dalam satu Raja-Raja 13 ayat yang pertama sampai dan seterusnya. Ketujuh itu Nabi Elia. Nabi Elia disebut man of God dalam satu Raja-Raja 17 ayat yang ke-18. Yang ke-8 adalah seseorang yang memberikan nasihat kepada Ahab mengenai perang melawan Raja Aram, di mana Nabi ini ditunjuk Tuhan atau utusan Tuhan lah. Itu dalam satu Raja-Raja 20 ayat yang ke-28. Ke-9 itu Nabi Elisa, dua Raja-Raja 5 ayat yang ke-8. Ke-10 itu Raja Daud. Ini Raja Daud juga disebut man of God. Di dalam 2 Tawari 8 ayat ke-14, Nehemia 12 ayat yang ke-24, Nehemia 12 ayat yang ke-36. Raja Daud disebut a man of God. Ke-11 itu seorang yang diutus untuk memperingati Raja Amasya. Raja Amasya minta tolong kalau nggak salah orang Efraim. Kita baca aja dalam 2 Tawari 25 ayat yang ke-7. Itu juga seorang a man of God, saudaraku. 2 Tawari 25 ayat yang ke-7. Ini ya, Bani Efraim. Dikatakan a man of God, nabi itu atau utusan Allah itu untuk memperingati Raja Amasya. Yang ke-12 itu Hanan bin Yigdalia. Tidak disebut siapa orang ini, hanya satu ayat aja dalam Yeremia 35 ayat yang keempat, tapi dia disebut a man of God. Yang terakhir 13 itulah Timotius. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai 12, juga dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Itu Timotius itu adalah orang terakhir yang disebut di Alkitab sebagai a man of God. Nah, dalam 13 nama ini, saudaraku, kita bisa simpulkan bahwa orang dari Allah atau manusia dari Allah itu adalah utusan atau hamba Allah. Ya, hamba Allah. Nah, dari 13 ini kita bisa melihat lagi Allah itu, saudaraku, itu tidak melihat manusia itu sebagai sesuatu yang sempurna. Kita lihat ya, seorang dari Allah bukanlah orang-orang yang tanpa dosa pada awalnya, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kristus itu sendiri satu-satunya orang yang tanpa dosa. Dia turun ke dunia menebus dosa kita, dia dicobai dalam segala segi hidup dan dia tidak berbuat dosa. Yesus itu a man of God yang satu-satunya tidak berbuat dosa, saudaraku. Tapi selain itu, semuanya itu dari manusia dan tidak ada yang tidak berbuat dosa, saudaraku. Tetapi langkah selanjutnya adalah tidak mau berbuat dosa lagi. Langkah yang terakhir adalah terus bertumbuh sampai seperti Kristus. Itu adalah a man of God, utusan Allah. Orang dari Allah juga tidak ada garansi sekali selamat tetap selamat. Dari 13 nama tadi, nabi muda, dia a man of God, tapi dia mati binasa karena ketidaktaatan. Nah, jadi utusan Allah itu tidak ada garansi sekali selamat tetap selamat. Tetap harus mempertahankan keselamatan dengan takut dan gentar. Tetap konsisten, tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, harus. Nah, utusan dari Allah atau seorang dari Allah, a man of God, harus membutuhkan kecepatan dan komitmen. Kita harus cepat bergerak pada langkah yang sama dengan Allah. 1 Korintus 11 ayat keempat, 2 Korintus 12 ayat yang ke-8. The same step, the same spirit dengan Allah terus bergerak. Jadi Allah bilang apa kita bergerak. Allah bilang apa, Allah mau apa kita kerjakan itu. Dan terus berkomitmen pada seumur hidupnya sampai pada titik mana komitmen itu? Sampai pada titik buta dan tuli. Kita baca Yesaya 42 ayat yang ke-19. Yesaya 42
Ayat yang ke-19 dikatakan, siapakah yang buta selain hambaku, ya, hamba Tuhan tapi buta. Siapa yang dan yang tulis seperti utusan yang kusuruh. Nah, siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tulis seperti hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan kok buta dan tuli? Ini lambang, saudaraku. Arti rohaninya adalah bergantung sepenuh kepada Tuhan. Buta berarti tidak mau melihat yang lain selain melihat Tuhan. Telinga tuli, tidak mau mendengar yang lain selain mendengar firman Tuhan. Jadi benar-benar sesuai arahan Tuhan, buta tuli sudah. Jadi hanya pegang tangan Tuhan, digiring. Seperti dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18 dikatakan, jika engkau sudah dewasa, kau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat tanganmu, dan engkau akan diajak ke tempat yang kau tidak kehendaki. Orang lain itu siapa? Itulah Roh Kudus yang mengikat tangan kita sehingga kita dibawa ke tempat yang membuat daging itu mati, hawa nafsu itu mati, dosa itu mati, sehingga kita menjadi a man of God. Gitu, saudaraku. Nah, selain itu, saudaraku, orang dari Allah tidak melulu jadi terkenal. Terbukti Hanan bin Yigdalia itu tidak tahu, tidak kenal, tapi disebut a man of God. Demikian juga orang-orang a man of God ini tidak mementingkan terkenal, tapi dia mementingkan nama Tuhan dipermuliakan. Akan ada banyak orang-orang a man of God yang tidak terlihat, yang tidak terdengar, yang generasi-generasi tanpa nama, nggak ada namanya, tapi disebut a man of God, berkenan kepada Tuhan, utusan Tuhan yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Itu dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-10. Ada satu gerakan tentara yang besar yang tidak diketahui namanya, tapi disebut tentara Allah, tapi disebut a man of God, saudaraku. Ini kita harus rindukan hal itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak perlu jadi terkenal. Kita mungkin bukan hamba Tuhan terkenal. Kita mungkin tidak dikenal orang, tapi kita dikenal Tuhan. Kita nggak unjuk gigi, tapi kita unjuk Tuhan di dalam hidup kita. Itulah a man of God, saudaraku. Tidak mementingkan nama, tapi banyak berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat yang ke-36. Nah, kita belajar sedikit tentang hamba. Hamba itu adalah sebutan yang sangat hina di mata dunia, karena mereka lebih senang dijadikan pemimpin atau bos. Pasti kan? Tapi hamba itu gak senang. Mau jadi pembantu kan gak suka, gak senang. Senangnya jadi bos. Tapi hamba Tuhan itu, wah, ini luar biasa, saudaraku. Kita melayani Allah yang hidup. Dan kalau kita melayani Allah yang hidup, Allah kita tidak otoriter. Allah kita itu segala yang kita layani, segala yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Tahu singkatan dari hamba? Hamba itu hanya melayani Bapa. Hanya satu-satunya, saudaraku. Tidak ada yang lain, tidak lebih, tidak ada kecuali. Hanya melayani. Melayani itu pelayanan, jadi hamba, bukan jadi bos, bukan mengatur Tuhan, tapi diatur Tuhan. Tidak jadi hambanya iblis, tapi hambanya Tuhan, melayani Tuhan. Gitu. Ingin tahu kesukaannya Tuhan, ingin tahu kebutuhannya Tuhan itu apa, ingin tahu perasaannya Tuhan. Itu hanya melayani, pelayan, bukan Tuhan harus ngatur saya, Tuhan harus mikirkan saya. Oh, tidak. Tapi Tuhan itu baik. Apa yang tak pernah dipikir, apa yang tak pernah timbul dalam hati, apa yang tak pernah kita lihat, apa yang tak pernah kita dengar, itu disediakan oleh Tuhan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-19 ya. Ya, gitu ya. Bapak, hanya melayani Bapak. Bapak siapa? Jangan Bapak iblis. Hamba iblis jangan, hamba Allah. Bapak di sorga, itu saudaraku. Nah, kemudian kita belajar bagian kedua. Jadi yang pertama adalah a man of God. Kedua adalah a man of God versus a man of evil. Manusia Allah melawan manusia dari iblis. Di dalam dunia ini ada dua tuan, Allah dan Mamon atau iblis. Matius 6 ayat yang ke-24. Nah, juga anak-anak. Di dalam dunia ini ada dua anak, yaitu anak Allah dan anak iblis, nggak ada yang lain. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Nah, ada 3 jenis orang dari iblis, man of evil. Kita harus tahu ini dulu. Pertama, dihinggapi roh setan. Ini a man of evil. Tahap pertama, itu jenis dihinggapi. 1 Yohanes 4 yang ketiga, ayat yang ketiga.
Ini semua orang yang tidak di dalam Kristus dihinggapi oleh roh setan. Dihinggapi ya, tidak dirasuk, dihinggapi. Jadi istilah tidak di dalam Kristus itu tidak hanya mengacu pada orang yang tidak percaya, tetapi juga orang-orang yang percaya yang tertipu setan atau sedang berada di luar Kristus, sedang hidup dalam dosa, juga dihinggapi iblis, sehingga dia dipakai iblis untuk makin berbuat jahat, makin berbuat dosa, makin mencelakakan orang, dan makin membuat nama Tuhan dihujat, saudaraku. Itu mudah diperalat iblis untuk melaksanakan perintahnya. Itu a man of evil. Kadang ada orang menjahati seseorang, terus seseorang marah, dan dia akhirnya balas juga dengan jahat. Nah, si A yang menjahati itu dipakai iblis. Si B juga merespon yang salah, itu juga dipakai iblis. Jadi iblis itu seperti, kalian tahu mungkin belalang gitu ya, adu belalang tuh. Nah itu kan dipakai iblis. Nah itu saudaraku, a man of evil jenis pertama. Jenis kedua, dirasuki roh setan. Dirasuki roh setan. Kalau dia dirasuki oleh roh setan, itu dalam Markus 5 ayat yang ke-9, Yohanes 13 ayat yang ke-27, itu orang jadi gila, saudaraku, dirasuk setan. Legion, kita tahu ceritanya, jadi gila, kuat ya. Itu dia hidup di kuburan, suka mukul-pukul diri. Lihat, itu jadi gila. Atau dia nggak gila, tapi dia begitu pintar, begitu lihai, tapi dipakai iblis, dan begitu keji, dia bisa berbuat dosa yang kecil-kecil, yang dalam-dalam, seperti Yudas. Itu a man of evil. Tapi Yudas menjadi sempurna di dalam dosa. Itu antikris pertama, itu adalah Yudas, saudaraku. Karena dia tidak bertobat, saudaraku, dia menyangkali, dia mengkhianati Tuhan Yesus, putra manusia Yesus, dan dia bunuh diri. Ketiga, manusia antikris. 2 Tesalonika 2 ayat ketiga. Siapa antikris? Antikris itu adalah manusia menjadi satu dengan setan atau iblis, jadi satu, sehingga tindakan, perasaan, pikirannya, perbuatannya itu semua dari iblis. Itu antikris ya. Ini a man of evil. Nah, kesimpulannya kita bisa melihat kriteria a man of evil. Hatinya ada benci atau keras hati dalam dosa, dalam kebencian. Itu ada keras hati, nah itu a man of evil. Bertobat. Jangan sampai kita mau diperalat iblis. Meskipun hanya dihinggapi, hati-hati, jangan mau ditipu. Kedua, pikiran penuh dengan dosa dan kebencian. Lihat, iblis gak ada kasih, benci. Kalau ada kasih, itu adalah kasih yang ada timbal baliknya. Kalau Tuhan, kasihnya tidak ada timbal balik, kasih yang mau berkorban. Ketiga, telinga suka perkara dosa, suka mendengar perkara dosa. Keempat, tangannya suka membalas jahat dengan jahat. Kelima, kakinya berjalan menurut hawa nafsu iblis. Nah, kalau a man of God lain, hatinya penuh kasih dan lemah lembut. Itu kriteria a man of God. Pikirannya sesuai dengan pikiran Kristus, pikiran kasih, pikiran yang mau mengampuni, pikiran yang mau bertumbuh, pikiran yang mau hidup dalam kesucian. Ketiga, telinga yang mau mendengar perintahnya. Yakobus 1:19. Bukan cepat berkata-kata, tapi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Terus mendengar firman Tuhan. Inputnya benar sehingga outputnya juga benar. Keempat, perkataannya sesuai firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-24. Perkataannya benar sesuai firman Tuhan. Kelima, tangannya mau melakukan yang benar di pemandangan Tuhan. Perbuatan a man of God itu berkenan kepada Tuhan. Perbuatannya kudus, perbuatannya itu memberkati banyak orang, juga menyenangkan hati Tuhan. Nah, keenam, kaki mau berjalan dalam jalannya. Itu kaki dimanapun, kapanpun, kemanapun Tuhan ingin kita pergi, kita ikut. Itu kaki yang berjalan sesuai dengan rencana itu, sehingga berada di dekat Tuhan, terus mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan rencana Tuhan. Itu kaki yang terus berjalan. Ku tak berani berjalan jika kau tak di sisi. Ku perlu rencanamu. Ku tak berani berjalan jika kau tak di sisi. Ku gantungkan segalanya untukmu. Itu lagu yang indah, saudaraku ya. Nah, kemudian saudaraku,
kita belajar bagian ketiga tentang kehidupan a man of God. Nah, ada beberapa hal yang saya mau kasih saudara segi-segi tentang kehidupan a man of God dari pelajaran dari kehidupan Paulus, kehidupan yang lain, saudaraku ya. Kita mau lihat yang pertama, tawanan roh. Itu Paulus, Kisah 20 ayat yang ke-22. Paulus itu membuat dirinya jadi tawanan roh. Dia menyerahkan segala hidupnya untuk diatur Roh Kudus. Itulah a man of God yang sejati, saudaraku. Ayo, kita mau ditawan oleh roh Kudus. Roh memimpin, roh pengen kemana kita pergi, kita ikut, saudaraku. Itu tawanan roh. Walaupun tak enak, walaupun sakit bagi daging, walaupun perasaan hati itu sakit, saudaraku. Tapi kalau itu benar sesuai Roh Kudus mau, itulah tawanan roh. Dan kita ikut, dan ujungnya adalah kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan juga memberkati hidup kita, saudaraku. Nah, kedua, tawanan bagi jiwa-jiwa. 1 Korintus 8 ayat ke-13, 1 Korintus 9 ayat ke-19, 1 Korintus 10 ayat yang ke-29 sampai yang ke-33. Itu Paulus menjadikan dirinya sebagai tawanan bagi jiwa-jiwa. Kita mau juga tertawan bagi jiwa-jiwa. Jadi hidup kita ini gak bisa sembrono, gak bisa sembarangan. Tapi hidup kita itu harus kita pikirkan, apakah dengan kita berbuat demikian jiwa-jiwa itu diberkati atau tidak. Apakah dengan kita berkata demikian ada orang yang tersakiti atau tidak. Apakah dengan kita bertindak demikian ada orang yang tersakiti atau tidak. Itu tertawan bagi jiwa-jiwa, saudaraku. Hidup seorang a man of God memang tidak bisa bebas, tetapi itulah hidup yang sesungguhnya, yang sejati, yang bebas, saudaraku. Kalau orang bebas menurut keinginan dunia ini, itu hidupnya itu kosong. Ada lagu anak sekolah minggu, hidup tanpa Kristus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Kristus seperti donat, ada lubang kecil di dalam hatimu. Itu. Tapi kalau roh yang memberi hidup itu membebaskan kita benar-benar merdeka. Roh Yohanes 8 ayat yang ke-32. Itu, saudaraku, tidak mau jadi batu sandungan terhadap orang lain. Itu tertawan bagi jiwa-jiwa. Yuk kita mau belajar. Rasanya, aduh, hidup saya kok harus digantungkan kepada orang lain sih. Itu kan hidup gua, mau gua, suka gua. Enggak, itu bukan a man of God. A man of God itu saya mau bergerak untuk memuliakan nama Tuhan, untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, ketiga, tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagi dirinya. Galatia 6 ayat yang ke-14. Itu a man of God. Dia terputus bagi dunia. Keputusan kita menyalibkan diri. Salib itu lambang kematian. Kita mau mati bagi dunia ini. Sudah terputus bagi dunia ini. Ada, kita pakai 1 Korintus 7 ayat 31. Pakailah dunia ini seperti orang tidak memakai. Enggak ada, ya enggak apa-apa. Kita berpada, kita mau puas dengan apa yang ada. 1 Timotius 6 ayat yang ke sekitar 6, 7, 8. Nah, itu saudaraku, itu berpada istilah dalam terjemahan lama, atau puas dengan apa yang ada. Nah, itu tersalib bagi dunia, dan dunia pun tersalib bagi kita. Artinya apa? Dunia itu, saudaraku, mau menggoda kita itu sudah nggak bisa, sudah nggak ada. Terus digoda juga sia-sia. Itu kasarnya seperti, intinya seperti itu. Jadi kita tersalib bagi dunia, itu juga tersalib bagi kita, sehingga sama-sama putus hubungan. Walaupun dunia berusaha menggoda, iblis berusaha menggoda, kita sudah tersalib, mati. Orang mati itu diapa nuaya, gak ada reaksi. Itu tersalib bagi dunia, dan dunia tersalib bagi kita tanpa reaksi untuk dunia. Tapi untuk Tuhan mungkin kedip aja kita tahu, oh Tuhan gak suka, oh Tuhan pengen kita ini, kita apa, Tuhan bicara apa, kita bisa dengar. Itu reaktif bagi Allah, tapi non aktif bagi dunia. Nah, keempat, kehidupan a man of God itu menanggung parut-parut atau bekas luka Tuhan Yesus di dalam tubuh. Galatia 6 ayat yang ke-17 dalam terjemahan King James atau dalam terjemahan Young itu tulis parut-parut bekas luka, scar. Saudaraku, ini artinya apa, saudaraku? Ini menceritakan tentang tubuh Paulus ada tanda lukanya Tuhan Yesus. Ini tentunya arti rohani ya. Meskipun pasti dalam tubuh Paulus ada bekas luka Kristus, karena Paulus juga dicambuk, juga menderita dalam segala macam hal, saudaraku. Tapi
Kita bicara tentang arti rohani di sini. Pernyataan Paulus ini luar biasa. Dia berkata bahwa dia tidak mau ada orang yang menyusahkan dirinya untuk melepaskan diri dari parut-parut luka Tuhan Yesus. Mungkin teman-temannya merasa kasihan sehingga menyuruh Paulus berhenti menanggungnya, tapi dia tetap tidak mau melepaskan tanggungannya. Itulah utusan Allah, a man of God. Kita harus mau menanggung bilur-bilur atau bekas luka Kristus. Artinya mau menanggung sengsara salib Kristus. Daging ini harus diberi cambukan-cambukan seperti yang diderita oleh Tuhan Yesus, karena bilur-bilur itu membuang kejahatan. Amsal 20 ayat yang ke-30. Saat kita mau tersiksa sengsara karena dosa, itu akan membuat kita maju, itu akan membuat kita menang, saudaraku. Dosa iblis dihancurkan, saudara. Paulus tidak membiarkan dagingnya hidup, melainkan terus dicambuki sampai mati total. Dia sengsara, dia rela sengsara karena salib Kristus agar bisa tumbuh hidup dalam kesucian, saudara. Ayo kita mau terus tumbuh. Ke 5, saudaraku. A man of God tuh makan nasi tiap hari. Apa sih nasi itu? Nasi itu firman, persekutuan, doa, siap melayani. Itu, saudaraku. Atau saya tambahkan 3 hal lagi, hidup suci, dipimpin Roh Kudus, juga ya ada 6 itu, ada 7 kebutuhan pokok rohani, saudaraku, yang harus kita pelajari. Suci, sekutu, pikul salib, berdoa, ibadah, firman Tuhan, dan pelayanan. Itu, saudaraku. Terus itu makan, terus konsumsi hal-hal seperti itu sehingga kita bisa tetap kuat dalam Tuhan, saudaraku. Ke 6, saudaraku, itu adalah berbuah-buah lebat. Terus berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 sampai 12 itu juga dijelaskan tentang a man of God secara ringkas. Yang pertama tadi, tetapi engkau hai manusia, orang dari Allah, larikanlah dirimu. Dalam bahasa Inggris, flee these things. Dari hal-hal ini, dari hal apa? Dari dosa. Dari ayat-ayat di atasnya tentang ketamakan, tentang pengajaran sesat dan lain sebagainya, tentang dosa. Lari dari dosa, jangan coba berkompromi dengan dosa, jangan coba incip-incip dosa. Lebih baik tidak tahu apa-apa. Kata kanak-kanak dalam kejahatan. 1 Korintus 14 ayat ke-20. Nah, kedua adalah kejar, dalam bahasa Inggrisnya follow after, atau dalam bahasa Yunaninya dioko. Dioko itu persecute atau siksa. Apa artinya nih? Apa artinya? Tubuh ini harus disiksa atau dipaksa untuk melakukan segala hal-hal dari atas. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Kita harus menyiksa, memperhambat tubuh ini untuk memaksakan tubuh ini untuk melakukan perkara-perkara yang di atas. Itu a man of God. Tidak membiarkannya apa-apa lah, berbuat dosa sedikit-sedikit, tak apa-apa. Tidak boleh. Tidak ada satu iota pun atau satu detik pun kita berbuat dosa. Itu kita harus perjuangkan itu kejar, dioko. Artinya siksakan tubuh kita, paksakan tubuh kita untuk mengejar perkara di atas. Yang ketiga, bergumul dengan sungguh-sungguh dalam peperangan iman. Utusan Allah itu diutus perang, dalam perangan iman dalam kehidupan. Ya, kita harus terus bisa perangi dan menang, terus jadi berkat bagi banyak orang, saudaraku. Itu sekilas tentang a man of God, saudaraku. Ada berkat-berkat dalam a man of God. Kalau kita mau tunjuk, kita akan dibangunkan, saudaraku, suatu keluarga yang teguh. 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-38. Daud itu dibangunkan kerajaan di mana seluruh keturunannya itu jadi raja. Itu loh, saudaraku. Inilah keluarga yang teguh. Kalau kita jadi man of God, saudaraku, kita akan melihat keturunan kita terus akan diberkati Tuhan. Kita rindu keturunan kita juga diberkati. Itu tak otomatis. Kita harus didik anak kita, didik keturunan demi keturunan, anak cucu kita. Terus anak kita didik anaknya juga, cucu kita didik anaknya juga, dan terus itu keturunan yang teguh. Itu janji Tuhan. Walaupun tidak otomatis, tapi itu dijanjikan Tuhan bagi seorang man of God, saudaraku. Kedua, beroleh tingkatan yang lebih baik, saudaraku. Itu ada tingkat yang lebih baik. Terus bertumbuh sampai jadi sempurna. Ketiga, beroleh keberanian yang besar di dalam iman. Kita bisa pasti masuk surga. Bisa terus bertumbuh sampai masuk dalam kerajaan surga. Keempat, kita dapat mahkota kemuliaan dalam kerajaan surga. Jiwa-jiwa yang kita layani jadi mahkota kita. Kelima, mendapat garansi kehidupan dalam dunia ini. 1 Korintus 9 ayat yang ke-7.
diberi fasilitas segala macam dari atas untuk jadi berkat buat orang lain. Asal apapun untuk pelayanan, untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan pasti akan berkati dengan limpah, bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, saudara. Ini sekilas dari a man of God. Mari kita renungkan apakah kita sudah menjadi a man of God atau belum. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.